Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan fasilitas-fasilitas efek yang bisa kita gunakan pada CorelDRAW. Jadi program CorelDRAW X7 ini sudah banyak menyediakan fasilitas efek yang dapat digunakan untuk memberikan efek-efek khusus, efek-efek tertentu baik pada gambar, image, atau teks. Nah, kita dapat menggunakan perintah menu untuk memberi efek objek dalam menggunakan perintah bitmap. Nah, sebelum melakukan perintah bitmap, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama nih, objek, gambar, atau teks harus dikonversikan ke tipe bitmap. Jadi kalau misalkan teman-teman import gambar itu nggak otomatis dalam bentuk bitmap. Nah, teman-teman harus dikonversikan terlebih dahulu gambar yang teman-teman import ke dalam aplikasi CorelDRAW menjadi bentuk bitmap ya. Teks pun demikian. Jadi ketika teman-teman buat teks pada CorelDRAW itu tidak bisa langsung seketika teman-teman memberikan efek-efek tertentu. Nah, teman-teman harus konversikan terlebih dahulu tadi ya bentuk gambar maupun bentuk teks ke dalam bentuk bitmap agar diberikan efek gitu. Selanjutnya, setiap efek bitmap akan diproses terlebih dahulu di dalam memori RAM. Nah, hal ini akan sangat mempengaruhi terhadap kecepatan komputer teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman komputernya speknya tinggi, memberikan efek ini akan cepat, tapi kalau misalkan teman-teman spek komputernya rendah, itu akan lambat untuk memberikan efek pada objek yang teman-teman buat. Nah, penerapan efek bitmap pada image yang berukuran besar akan memerlukan waktu yang lama dalam memprosesnya. Jelas ya, karena tadi nggak langsung disimpan di harddisk komputer, tetapi disimpan dulu di dalam RAM, makanya hal itu mengakibatkan akan memperlambat proses ketika teman-teman memberikan efek pada objek atau teks yang teman-teman buat. Oke, kita langsung saja praktekkan penggunaan efek bitmap ya. Jadi penggunaan efek bitmap pada objek yang berukuran besar akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memunculkan efeknya. Nah, beberapa efek bitmap akan memperlihatkan preview sebelum efek diterapkan. Nah, untuk memberikan efek, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, yang pertama kita akan import dulu sebuah foto ya. Kita akan import dulu sebuah foto. Nah, cara mengimport foto kita bisa klik menu file, kita pilih import, kita cari foto mana yang akan kita masukkan. Misalkan saya menggunakan foto ini, kita klik fotonya, kita pilih import. Nah, kita tarik, misalkan sebesar ini fotonya teman-teman. Nah, setelah foto ini diimport ya, foto ini kita import, kita klik lagi, pastikan ini sudah terseleksi. Ketika sudah terseleksi, kita klik perintah menu bitmap ya. Kita klik nih menu bitmap. Kita convert dulu ya. Tadi karena syaratnya untuk diberikan efek pada CorelDRAW kita harus convert dulu foto yang kita masukkan, foto yang kita import tadi ke dalam format bitmap. Nah, makanya kita klik dulu yang ini ya, convert to bitmap. Kita klik convert to bitmap. Nah, pada sini kita pilih resolusinya. Teman-teman, resolusinya silahkan disesuaikan, cuman saran saya karena ini mencoba saja, kita pilih saja yang 100. Nah, ini akan mempengaruhi tadi ya, akan mempengaruhi kecepatan komputer kalian ketika memberikan efek. Makanya saya pilih saja resolusinya yang sedang ya. Saya pilih saja resolusinya yang 100. Nah, kita ini nggak usah diapa-apain, kita langsung saja klik OK gitu ya. Oke, ini sudah menjadi bentuk bitmap nih. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan efeknya? Kita klik lagi menu bitmaps. Nah, di bawah sini ini semua adalah efek yang bisa kita gunakan ke dalam objek foto yang kita buat. Oke, misalkan saya pengen memberikan agar gambar ini blur. Nah, kita pilih bagian blur, kita pilih Gaussian blur ya. Nah, otomatis sekarang sudah bisa
kelihatan lebih blur kayak gini. Kita bisa ngatur jarak blurnya. Nah, kita kurangkan, kita lebihkan. Nah, gitu ya. Nah, misalkan segini deh. Kalau sudah, kita langsung saja klik OK gitu. Atau kita coba efek yang lain. Kita klik lagi menu bitmap. Misalkan kita berikan 3D effect, kita pilih yang page curl ya. Kita klik. Nah, kita bisa atur ya, misalkan yang kayak gini, atau yang kayak gini, atau yang kayak gini, atau mau kayak gini, atau kayak gitu ya. Nah, teman-teman silahkan bisa disesuaikan dengan bagusnya desain teman-teman yang kalian akan buat nanti gitu ya. Nah, misalkan sudah, kita klik OK. Oke teman-teman, itu kalau misalkan kita memberikan efeknya pada foto. Kalau misalkan objeknya itu berbentuk vektor, misalkan kita buat kotak seperti ini ya. Ini kan vektor nih, kita yang buat dari aplikasi langsung CorelDRAW. Nah, untuk memberikan efeknya kita harus convert dulu. Kita ubah dulu deh. Nah, untuk memberikan efeknya kita ubah dulu bentuk vektor ini ke dalam bentuk bitmap. Sama seperti yang tadi, kita klik menu bitmap, kita convert to bitmap. Nah, pada menu ini kita atur-atur ya resolusinya. Teman-teman silahkan sesuaikan, tergantung. Kalau misalkan mau bagus, pilih yang besar. Tapi lagi-lagi tadi ya, ini akan mempengaruhi pada kecepatan komputer memproses gambar buat. Oke, misalkan saya pilih 100 saja. Nah, di sini ada optionnya saya checklist anti aliasing agar vektornya tetap kelihatan bagus, tetap kelihatan halus samping-sampingnya. Nah, saya juga pengen agar backgroundnya itu transparan gitu. Nah, kita checklist dua-duanya nih, anti aliasing dan transparan background. Kalau sudah, kita langsung aja klik OK. Nah, ini sudah di-convert ke dalam bentuk bitmap, makanya sudah bisa kita berikan efek-efek yang ada pada CorelDRAW. Nah, kita fokus sekarang kepada efek-efek yang ada pada CorelDRAW. Nah, efek untuk memberikan efeknya kita klik bitmap. Tadi di sini di 3D effect. Yang pertama kita ada 3D rotate. Nah, 3D rotate ini digunakan untuk memutar objek seolah-olah kelihatan 3 dimensi gitu. Sekarang kita klik 3D objeknya. Nah, kita atur vertikalnya mau seberapa, horizontalnya juga kita atur. Nah, seperti itu ya teman-teman, silakan disesuaikan itu. Nah, dengan kayak gini, ini akan kelihatan seolah-olah gambar tersebut 3 dimensi. Itu yang 3D rotate gitu. Nah, pada 3D effect yang kedua ada efek cylinder. Nah, cylinder ini digunakan untuk memberi efek cylinder pada objek, kelihatan cembung. Misalkan coba. Nah, jadi kayak kelihatan gitu ya, kelihatan lebih lebar gitu. Nah, atau di sini coba kita biar kelihatan efeknya kelihatan lebih jelas. Nah, gitu ya, jadi akan kelihatan lebih cembung. Nah, gitu, itu yang cylinder. Nah, selanjutnya masih di 3D effect ada yang namanya emboss. Nah, emboss ini akan kayak gitu tuh. Nah, atau kita bisa atur ya di sininya gitu. Levelnya bisa kita atur juga. Nah, kayak gitu ya, itu yang menggunakan emboss. Ini saya cancel aja biar gambarnya tetap kelihatan jelas ya. Nah, terus ada efek selanjutnya, ini tadi sudah kita praktekkan, masih di 3D effect. Ada yang namanya page curl ya. Nah, ini tadi kita sudah praktekkan. Mau yang kayak gimana itu teman-teman silahkan ya disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, page curl ini
digunakan untuk memberikan efek gulung pada sudut objek yang terpilih. Nah, jadi kayak tadi langkah-langkahnya, perintah bitmap, 3D effect, pilih page curve sehingga tampil kotak dialog seperti ini. Nah, teman-teman silahkan atur page curve-nya sesuai dengan keinginan teman-teman. Selanjutnya ada yang namanya pinch atau punch ya. Nah, perintah ini digunakan untuk mengatur bentuk objek seperti bekas terkena pukulan ya. Oke, kita langsung aja praktekkan ya. Kita klik. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman. Jadi di tengah-tengahnya gitu. Nah, kayak kena pukulan gitu. Jadi masuk ke dalam gitu ya. Itu yang pinch atau punch gitu. Nah, selanjutnya ada lagi efek sphere. Nah, ini ya. Nah, perintah ini digunakan untuk mengatur bentuk objek menjadi bidang lengkung. Oke, kita klik. Nah, di sini ada dua ya, ada speed, ada quality. Nah, quality digunakan untuk menghasilkan bidang lengkung yang garis tepinya halus dan fasilitas speed. Nah, yang speed ini digunakan untuk menghasilkan bidang lengkungnya yang garis tepinya agak kasar atau tajam. Gitu ya. Nah, ya percentage ini digunakan untuk mengatur tingkat kelengkungan objek. Nah, itu teman-teman silahkan disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman gitu. Oke, kita tunggu. Nah, kayak gitu ya kira-kira. Ini bisa kita atur. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Aneh banget ya. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Kalian silakan nanti bisa dipraktekkan masing-masing. Nah, efek selanjutnya ada yang namanya art stroke. Nah, di art stroke ini ada banyak ya, ada banyak pilihan efek. Yang pertama ada ini charcoal ya. Perintah ini digunakan untuk membuat objek seperti lukisan dari arang. Ya, kita klik. Nah, tuh kayak gitu teman-teman. Nah, di sini ada size. Size ini digunakan untuk mengatur tingkat kerapatan titik. Ini bisa kita atur. Ini semakin banyak titiknya ya. Ini semakin renggang, semakin tinggi angkanya, titiknya semakin banyak ya. Terus ada lagi edge, digunakan untuk mengatur ketebalan garis ya. Kayak gitu ya. Oke, misalkan kita oke. Efek selanjutnya masih di art stroke, ada yang namanya contact crayon ya. Ini ya. Perintah ini digunakan untuk membuat objek seperti lukisan dari pensil. Nah, kayak gitu ya, teman-teman bisa diatur segala macamnya, menu-menunya di sini. Oke, jadi intinya ini untuk membuat lukisan seperti yang pada digunakan menggunakan pensil contact, dari pensil contact. Selanjutnya masih di art stroke ada yang namanya crayon. Perintah ini digunakan untuk membuat objek seperti lukisan dari crayon. Nah, kayak gitu ya, udah nggak jelas banget gambarnya. Ada fasilitas size yang digunakan untuk menentukan tingkat kerapatan titik objek. Nah, yang ini. Nah, gitu ya. Terus ada lagi fasilitas outline, digunakan untuk menentukan ketebalan batas garis bawah lukisan. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jelas gambarnya, kita oke aja. Selanjutnya ada masih di art stroke, ada yang namanya palette knife. Perintah ini digunakan untuk membuat objek seperti dicabik-cabik dengan pisau. Kita coba aja langsung. Nah, ada dua di sini. Ada blade size, digunakan untuk menentukan panjang cabikan yang kita inginkan. Terus ada lagi soft edge. Nah, ini ya soft edge. Nah, soft edge ini digunakan untuk menentukan tingkat kehalusan cabikan dan fasilitas angle. Nah, ini angle ya, digunakan untuk menentukan arah cabikan. Nah, kayak gitu teman-teman. Silahkan dipraktekkan masing-masing.
Selanjutnya masih di artstroke ada pastels. Nah, pastels ini digunakan untuk membuat objek seperti coretan kapur berwarna. Nah, di sini ada stroke size ya, digunakan untuk besarnya coretan. Nah, kayak gitu teman-teman ya, besarnya coretan. Baik di sini bisa soft atau oil. Ada lagi stroke size digunakan untuk menentukan besar coretan yang Anda inginkan. Oke gitu. Terus selanjutnya masih di artstroke ada pen and ink. Nah, pen and ink digunakan untuk membuat objek seperti lukisan dengan ballpoint tinta. Nah, ini teman-teman bisa diatur-atur sendiri ya. Nah, density ini digunakan untuk menentukan kepadatan coretan objek sesuai yang Anda inginkan. Sedangkan yang impulse ini digunakan untuk menentukan tingkat pencahayaan objek. Nah, gitu ya. Kita oke. Nah, untuk efek-efek yang lain teman-teman silahkan dicoba. Selanjutnya kita akan mencoba pada bagian blur ya. Nah, efek blur ini digunakan untuk memberikan efek kabur terhadap suatu objek gambar. Nah, submenu blur ada banyak ya, ada Gaussian blur. Ini ada Gaussian blur, ada radial blur. Kita akan coba yang sering digunakan. Oke, kita ganti dulu deh gambarnya. Kita masukkan lagi gambar yang baru ya. Oke, kita convert lagi ke bitmap. Oke saja langsung. Nah ya, jadi efek selanjutnya ada efek blur. Efek blur ini digunakan untuk memberikan efek kabur terhadap satu objek gambar. Ada beberapa efek blur yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada Gaussian blur, ini ya. Nah, efek ini digunakan untuk memberi efek blur sehingga objek menjadi kabur. Nah, jadi kelihatan ya, jadi objek kabur. Nah, radius ini untuk menentukan tingkat pengaburan objek. Kita bisa atur ya. Semakin tinggi blurnya akan semakin kelihatan. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Silahkan kalian coba gitu. Oke, selanjutnya ada lagi di kelompok blur ini ada lagi motion blur. Nah, yang ini ya, motion blur. Nah, digunakan untuk membuat objek kabur seolah-olah bergerak dengan kecepatan tinggi. Ya, kabur. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Itu yang namanya motion blur. Selanjutnya ada lagi radial blur. Nah, radial blur ini efek yang dibuat agar objek kabur dengan arah melingkar. Arah melingkar ya, kayak gini ya. Nah, kita bisa tentukan tingkat kekaburan objeknya pada amount ini. Nah, kayak gitu ya. Selanjutnya ada zoom. Nah, ini digunakan untuk membuat objek kabur dengan arah dari kecil ke besar. Nah, amount ini kita atur ya untuk mengatur jarak dengan arah dari kecil ke besarnya gitu. Nah, ini amount ya, kita gunakan itu. Oke, selanjutnya selesai kita blur, ada efek kreatif. Nah, efek kreatif digunakan untuk memberi efek objek bitmap sehingga efek objek menjadi tampak artistik. Nah, efek ini mempunyai beberapa model pilihan ya, diantaranya ada frame. Nah, frame ya, kita klik frame. Nah, jadi nanti akan seperti ini teman-teman, frame ya. Oke, selanjutnya ada vignette ya, vignette. Nah, efek ini untuk menambahkan efek blur dengan bentuk ellipse, circle, rectangle, dan square pada objek. Kita klik.
Nah, di sini ya teman-teman bisa tentukan mau ellipse, rectangle atau square gitu ya. Selanjutnya, efek selanjutnya ada distort. Nah, distort ini banyak juga, ada blocks ya. Blocks ini untuk menunjukkan objek tampak menjadi retak. Kita klik saja. Nah, jadi kayak gini teman-teman ya. Nah, untuk efek-efek yang lain silakan kalian coba sendiri, intinya seperti itu. Kalian bisa gunakan beberapa efek yang ada pada CorelDRAW. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya mengenai materi efek yang ada pada CorelDRAW. Ada banyak efek yang bisa kita coba, cuman yang perlu digarisbawahi adalah ketika ingin memberikan efek pada CorelDRAW, pastikan objek, gambar, teks, atau apapun yang kita masukkan ke dalam CorelDRAW ini sudah berbentuk bitmap. Sehingga ketika sudah membentuk bitmap, maka efek-efek yang ada pada CorelDRAW baru kita bisa terapkan kepada objek tersebut. Oke, kurang lebihnya mohon maaf.